Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji UKIM PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sofia Sherlyn Makaleu, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan nomor induk mahasiswa 230164005. Saya mengajar di SDK BPK Penabur Metro, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIM di kelas 7 SMP BPK Penabur Metro pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok menulis surat dinas. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu pemuji semua untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Stand up, please. Let's greet the teacher. Good afternoon. Ya, sebelum kita mau mulai pelajaran, kita akan berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Karim, boleh? Hai teman-teman, Tuhan, kami yang tinggi memohon kepada Tuhan berkati Tuhan diri kita pada hari ini. Tuhan, itu sampai berdoa. Amin. Amin. Ini Karim. Oke. Ya, hari ini ada yang tidak hadir. Michelle, satu orang. Dari 17 orang, satu orang yang tidak hadir. Kami hadir menjelas dipanggil absen ya. Michael, Michaela, Daryl, Mason, thank you. Jadi hari ini satu yang tidak hadir dari 17 sis. Ya, hari ini anak-anak kita akan belajar materi, yaitu menulis surat dinas. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat melengkapi surat dinas dengan dapat buku dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Yang kedua diberi bagian. Yang kedua, trik. Peserta didik menentukan dan memilih saran antara kalimat, ejaran, dan membaca. Yang ketiga, coba juga. Peserta didik dapat menulis surat dinas permohonan dispensasi dengan memperhatikan pemilihan kata, kelengkapan unsur, dan kaidah penggunaan atau kalimat, nada baca, ejaan dengan baik dan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ketiga adalah sebelum kita mau mulai, sudah pernah membuat surat dinas atau sudah pernah tahu surat dinas? Pernah lihat? Contohnya coba. Surat apa, Daryl? Ayo, surat apa? Surat, salah satu contohnya surat undangan saat akan rapat kalau di sekolah nih ya, kalian diundang dari sekolah, ada undangan untuk orang tua, itu menggunakan surat dinas. Artinya itu surat keluar, surat dinas keluar undangan untuk orang tua rapat. Misalnya waktu akan penerimaan rapot, biasanya sekolah akan memberikan surat, mungkin surat lewat surat elektronik atau langsung memberikan kertas seperti ini yang tidak ada isinya. Nah, kalian tahu pasti pernah membuat surat ya? Pernah nggak? Siapa yang belum pernah buat surat? Ayo. Sudah
contohnya kalau surat yang paling yang masih mengingat ya, kalau sekarang mungkin seringnya suratnya lewat handphone ya, WA langsung terkirim, tapi kalau dulu pakai suratnya. Di saat membuat surat, apa yang harus kita buat dulu? Kalau surat dinas, di atasnya itu ada apa? Ada tanggal, iya, hari tanggal dulu. Ya kan? Nah, surat dinas merupakan sebuah komunikasi resmi dalam sebuah organisasi atau instansi. Ini belajar dari surat usul, cara penulisannya kita akan lihat nanti. Surat permohonan yaitu surat yang digunakan untuk meminta izin atau permohonan tertentu kepada pihak atau organisasi atau instansi. Kalau surat pemberitahuan, coba jangan baca. Surat yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak dalam organisasi atau instansi tentang suatu hal tertentu. Ya. Surat undangan, ya. Jose, surat undangan. Surat yang digunakan untuk mengundang seseorang atau menghadiri suatu acara dalam lingkungan organisasi atau instansi. Ya. Contohnya tadi seperti yang tadi dulu tanyakan di awal ya. Surat undangan memberitahuan kepada orang tua untuk mengikuti kegiatan rapat di sekolah, itu termasuk surat undangan. Terus surat perintah General. Surat perintah, surat yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi kepada pihak yang ditunjuk dalam organisasi atau instansi. Oke. Unsur-unsur surat dinas, ya. Ada apa aja? Bagian atas surat mungkin kayak seperti ini. Nanti di sini misalnya lagi tulis di sini ada kop suratnya. Bagian surat yang berisi tulisan identitas tentang dari mana yang mengeluarkannya. Misalnya kalau kita SMP berarti SMPK menanggung metro ya. Terus tanggal surat. Tanggal surat di situ menyebutkan tanggal penerbitan surat dinas untuk keperluan dokumentasi dan mengatur masa berlakunya. Terus ada penerima dengan nama dan jabatan penerima surat yang harus diketahui mengarahkan surat dengan tepat. Dan yang keempat itu ada bagian utama intinya surat. Jadi di sini intinya surat. Bagian utama surat yang berisi informasi, misalnya informasi surat itu di dalam surat tertulis akan mengadakan rapat untuk penerimaan rapor, terdiri dari hari apa, tanggal, terus jamnya, ya, terus ditunjukkan kepada siapa gitu. Nah, cara penulisan surat dinas yang pertama, kalau kita menulis surat dinas itu kita harus melihat pertama pastikan menggunakan kop surat yang mencakup, nanti kita akan lihat contohnya, kop surat yang mencakup identitas organisasi atau instansi dengan jelas. Terus yang kedua, tulis tanggal penerbit surat yang di pojok kanan atas. Jadi di sini harus ada kop tanggal suratnya. Terus yang ketiga, tentukan penerima surat dengan mencantumkan nama dan jabatan lengkap. Yang keempat, gunakan bahasa yang formal dan jelas serta jelaskan tujuan dari surat tersebut. Dan yang terakhir itu jangan lupa ada yang menandatangani. Contohnya seperti ini, metro, misalnya sekarang kalau 4 Desember yang bertanda tangan kepala sekolah SMP, terus dikasih nama.
contoh surat dinas, surat permohonan, ada surat pemberitahuan, ada contoh surat undangan. Kelihatan? Ya ini termasuk surat apa ini? Menindaklanjuti atas musibah gempa dan tsunami yang terjadi terhadap saudara kita di Donggala dan Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Maka dengan ini Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bangsa akan melakukan pelaksanaan galangan dana pada hari Minggu. Jadi ini adalah pemberitahuan kami sampaikan atas permohonan dan kerjasamanya yang kami lakukan. Nah, tanggalnya ada di sini. Ya, waktunya di atas ini. Ya, terus pemberitahuannya sudah siapa? Intinya ini, isinya. Terus ada di bawah apa? Hah? Ya, ada tangannya membuat surat. Kalau yang ada surat. Surat dinas memorandum. Intinya sama ya. Kalau surat dinas memorandum ini ada nomor suratnya, harus ada nomor suratnya. Tapi tetap isinya ada, suratnya ada, terus ada. Iya, membuat surat. Ini juga ada contoh surat dinas penugasan seperti ini. Menugaskan kepada, ada nomor suratnya, ada bobnya. Menugaskan kepada nama, terus jabatan apa, urus apa. Jadi kalian sudah kita akan etika dalam menulis surat dinas. Ya, pertama, satu yang pasti kalau kita mau menulis surat itu harus berkata yang kata-kata yang kita gunakan dalam surat, apalagi kalau surat dinas itu kan surat resmi ya, kita harus menulis kata yang sopan dan jelas tadi. Ya, terus satu, hindari penggunaan kata-kata dasar, sindiran atau cercaan dalam surat dinas. Ya, dan tetap beri salam pembuka serta salam penutup. Ya, jangan lupa kalau surat dinas itu ada salam pembuka dan salam penutup. Terus yang kedua, kejelasan. Jadi saat menuliskan informasi dengan jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Isinya mungkin kegiatan rapat PAS atau kegiatan rapat penerimaan rapor PAS. Terus yang ketiga yaitu kecepatan. Pastikan surat dinas dikirimkan kepada pihak yang tepat serta sampaikan informasi yang relevan dan akurat. Ya, jadi kalau menulis surat itu ada etikanya, jangan asal menulis surat. Misalnya kata-katanya tidak sopan atau sindiran, jadi tidak diperbolehkan kalau menulis surat. Apalagi kalau surat dinas ini, kalau surat kita tuh kalau menulis surat ke teman, sahabat kita misalnya yang surat itu tidak boleh berkata-kata yang terlalu yang tidak sopan ya. Kita harus menulis kata yang sopan. Ya, nah ini ada kesalahan umum dalam penulisan surat dinas. Biasanya mungkin kesalahan dalam ejaan, terlalu banyak kesalahan ejaan pada surat dapat mengurangi profesionalitas dan kemungkinan terjadinya penafsiran. Terus yang kedua, pemilihan gaya bahasa. Ini penting dalam menulis surat. Pemilihan gaya bahasa yang tidak sesuai dengan keadaan dapat mempengaruhi kesan yang diberikan oleh surat. Terus kesalahan umum yang biasanya ya biasanya dilakukan kalau kita menulis surat itu surat tidak jelas. Jika informasi dalam surat tidak jelas, penerima surat tentu kemudian memahami maksud dan tujuannya. Paling ini surat buat apa sih? Surat buat apa sih? Ya, kan biasanya kayak gitu namanya kesalahan umum yang biasanya dilakukan. Terus yang terakhir itu surat tidak relevan. Tidak relevan itu surat dinas yang diberikan informasi yang berisi informasi yang tidak relevan dapat membuang waktu penerima dan menurunkan efektivitas komunikasi. Ya, oke. Yang pertama, pengertian surat dinas. Fungsi surat dinas. Ciri-ciri surat dinas. Dan yang terakhir, bagian swasta seperti sekolah, kantor, atau perusahaan.
keputusan. 2. Sebagai alat pelindung karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. 3. Sebagai bukti pengembangan suatu instansi atau lembaga. 4. Sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Menggunakan format surat dan baku. 4. Menggunakan bahasa lembut atau perangkat resmi. 5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Ini ada contoh. Kepala surat. 2. Tanggal surat. Kemudian 3. penjelasan. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal atau perihal. 6. Alamat tujuan. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Tanda tangan, nama dan jabatan bersurat. Dan yang 11. Terpusat. Ya, pasti ini ya bagian-bagian surat ada kepala surat, seperti tadi contohnya saya dibikin ada tanggal surat, alamat surat, nomor surat, lampiran, hal perihal. Terus salam pembuka, ada isi surat, salam penutup, terus tembusan, baru di bawah paling bawah adalah apa? Paling bawah apa? Tanda tangan, nama dan jabatan, tertulis surat. Jadi sudah tahu sedikit banyak tentang bagian-bagian surat di surat dinas. Jadi nanti kalau kalian akan bekerja setelah lulus sekolah, kalian akan bekerja jadi sudah tahu ya bagaimana cara membuat surat di surat dinas. Nah, anak-anak hari ini kita akan membuat ada LKPD. LKPD ini seperti yang pembelajaran kemarin kalian sudah mengingat ya. Nah, ini ada LKPD tentang surat dinas. Itu kita akan membuat kelompok. Nah, kelompoknya hari ini ibu mau kalian menyebutkan nomor aja. Jadi kita yang nomor 1 dihitung 1, 2, 3, 4, 17. Yang 4 nomor bisa nggak angkat ya? Coba. 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 cari teman nomor 1-nya, nomor 2 cari nomor 2. Oke, boleh dibuat kelompok. 1, Buat ini. Oke. Ya, anak-anak setelah kalian tadi sudah diberikan sedikit materi tentang surat dinas, kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah disediakan. Nah, ini LKPD yang akan dibagikan nanti dan dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Boleh saling berbagi. Siapa yang mengerjakan dulu di sini, tulis nama kelompok, terus anggotanya ada berapa. Di sini instruksinya semai bagian surat dinas di lembar kedua, bacalah dengan utama bagian-bagian dari surat dinas tersebut. Lengkapi surat dinas undangan rapat di bawah ini pada bagian yang masih berupa. Dan yang keempat, susun menjadi surat dinas undangan rapat yang sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa secara tepat. Ya, nanti dibacakan ini tulis dulu nama kelompok. Perhatikan, lihat di sini ada yang harus dikerjakan. Pertama, kalian akan melengkapi surat dinas. Surat dinas yang masih lengkap. Mana yang belum ada kalian lengkapi. Terus di sini ada yang harus dikerjakannya, ada di sini juga perbaikan apa dengan format mungkin yang benar yang bagaimana. Kata dengan format ini perbaikannya di mana, ini masih salah, jadi ini harus dibenarkan. Terus yang lembar ketiga itu berilah tanda centang. Nah,
berilah tanda centang. Jadi kalau surat yang kalian tulis itu ada lengkap, misalnya ada kop surat, diberi tanda centang atau checklist. Kalau tidak ada berarti silang. Nah, yang ini ada lembar kosong yang kalian harus menulis surat di dinas. Jadi bisa berbagi berapa? Ya, boleh. Edukasi berarti ini tentang perihal apa? Baca sih ini gambar. Soalnya siapa? Empat. Ya, boleh. Ini gimana ini? Ini ya, surat. Ada namanya itu perihal tentang apa? Namanya nama berapa? Kamu nama berapa? Nah, ini kan ini. Bagian terhormat, apa nomornya juga Mbak? Ya, kamu bisa boleh ambil dari sini. Ambil dari situ boleh. Dan ini kamu amati surat ini berapa? Ini kok surat ada nggak? Nggak ada. Berarti di sini apa? Enggak. Checklist apa centang? Gini. Ya, oke. Terus nomor surat ada nggak? Oke. Gampang. Pak jangan di zoom. Selamat pagi semuanya. Kami dari Sosok dan kita hasilkan hasil sudah loh kami. Anggota kelompok pada lain, Daryl, dan Emi. Pertama, itu punya terdapat kop surat, terdapat kop surat, terdapat nomor surat, tanggal surat, terdapat panggilan surat, terdapat perihal, terdapat nomor surat, terdapat nama pembuat, terdapat isi surat, paragraf penutup, nama dan tantangan pembuat, dan nama dan tantangan penulisan. Surat intinya tertulisan dengan format benar. Bogor, titik 20 November, koma di atas 22, salah. Benar Bogor, koma 20 November 2022. YTH, titik Bapak Kepala Desa Bogor, salah. Akses pada YTH
segera memberitahu Bapak jika ada perubahan jadwal. Kami akan memberitahu Bapak jika ada perubahan jadwal. AN sebaiknya siswaan, benar atau sama siswaan. Lalu lembaga menulis selanjutnya nomor kami 303 SMP 03 2003 Panggilan H NTK Bapak Ibu dan staf tempat tanggal Sehubungan dengan dilaksanakan acara sindikat SMP Menabung yang terus tentang materi aku mau buka bersama ini yang merupakan salah satu sindikat tersebut dengan wajib yang terlaksanakan pada hari tanggal Jumat 23 sampai Sabtu jam 12 siang. Sekian terima kasih. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok dari kelompok kami ada saya, Valentine, dan ini adalah untuk ada dia dengan video. Halo, ada Jason Kono dan Gilbert. Kami buat suratnya tidak ada, nomor suratnya ada, tanggal suratnya tidak ada, kelahiran suratnya tidak ada. Misalnya ini ada, tidak ada, alamat suratnya ada, tanggal bulannya ada, kondisi surat ada, paragraf nomornya ada, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat tidak ada, nama dan tanda tangan pemilik surat juga tidak ada. Lalu di sini ada penulisan yang benar, kalau ini ada penulisan dengan hormat dan ini sudah benar yaitu dengan hormat. Lalu ada Bogor titik 27 November 22. Yang benar adalah Bogor dengan huruf kapital di depan, lalu koma 27 November 2022. Lalu ada yang terhormat titik Bapak kepada Desa Koko. Yang benar adalah kepada yang terhormat Bapak kepada Desa Koko. Lalu ada itu permohonan izin, yang benar adalah Februari kapan. Lalu ada kami segera memberitahu Bapak jika ada perubahan jadwal. Yang benar adalah kami segera memberitahu Bapak
Ya, kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Ayo, Johan. Bogor, 27 November 22. Salah, benar. Bogor, 27 November 2022. Yang terhormat, tulisannya yang terhormat Bapak Kepala Desa Depok. Salah, benar. Pada yang terhormat Bapak Kepala Desa Depok. Tulisan hal wakil persiswaan. Dari surat yang kami analisis, tidak terdapat kop surat, terdapat nomor surat, tidak terdapat tanggal surat, tidak ada lampiran surat, tidak ada perihal, ada alamat surat, salam pembuka, isi surat, dan paragraf penutup. Tidak ada nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan tidak ada nama dan tanda tangan penulis surat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sudah anak-anak, terima kasih untuk presentasi hari ini. Kalian sudah menganalisis surat dengan baik, sudah full, sudah mengerjakannya. Dan terima kasih untuk hari ini belajar kita materi tentang apa? Kalian sudah tahu ya cara mengerjakan atau menulis surat dinas. Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Pasti belum mengerti? Ya, mau bertanya nggak harus? Ya, jadi kita mulai lagi ya. Kalian tidak ada yang bertanya, sudah tahu ya cara membuat surat dinas ya. Jadi tidak ada lagi yang bilang, oh nggak tahu surat dinas itu apa sih? Untuk apa sih? Ya, jadi udah tahu. Nah, jenis-jenis surat dinas itu ada surat permohonan, apalagi surat undangan, surat pemberitahuan, dan surat perintah. Jangan lupa kalau ditanya apa sih jenis-jenis surat dinas? Ada banyak ya, dari surat dinas itu ada banyak halamannya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran ke minggu yang akan datang. Kita akan pulang. Kita mau pulang. Kita mau berdoa dulu. Ya, siapa mau berdoa?